Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Ngandus sekalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja, dan thank you yang selalu setia mendengarkan FWB Podcast dimanapun kalian berada. Dan sebelum jauh, gue mau bilang terima kasih yang sudah selalu mendengarkan, dan gue pengen ngajak kalian semua untuk jangan lupa untuk follow dan kasih rate bintang 5 di Spotify. Oke? Mantap. Jadi biar lo tuh gak ketinggalan kalau gue tuh ada episode terbaru gitu loh. Dan hari ini seperti biasa gue akan membacakan cerita-cerita yang sudah masuk ke dalam message gue, khususnya di @FWB Podcast. Jadi teman-teman semua juga bisa share ceritanya. Langsung ketik aja, karena kalau bagus akan gue bacain. Oke. Tanpa banyak basa-basi lagi, karena minggu kemarin to be honest gue libur Kamis Gerimis karena akun gue hilang ya. Jadi waktu hari apa ya, gue meeting tuh di hari Rabu malam, gue meeting Senji Kamis lah. Kamis kemarin nih, sempat seminggu ya, suwe akun gue. Tiba-tiba kayak ngeblank putih gitu aja kayak biasa lah. Aduh ampun. Ya semoga doakan aja yang terbaik dan bisa balik lagi dan untuk bisa menghibur lagi dan bisa menghidupi gue juga gitu. Oke, begini ceritanya guys ya. Hai Min, gue mau cerita ini tentang pengalaman lebaran hari kedua gue. Semoga menghibur. Gue rasa ini unik banget sih, jadi kayak sayang banget kalau gak lo bacain. Cerita ini panjang karena ada background story-nya, jadi please bacain. Disclaimer, gue gak tahu sebenarnya ini FWB, saudaraan, ONS atau crush, but I'm sure this is summer love. Oke, kenalan dulu. Gue cewek umur 20 tahun, Gemini dan single. Gemini nih. Oke, gue udah jomblo kurang lebih 2 tahunan. Selama 2 tahun ini gue attempt relationship berkali-kali tapi gagal terus karena biasanya gue stuck in rebound relationship, atau enggak gue villain anaknya, jadi ujungnya gak jadi terus. So I'm free person and open for everything. Gemini memang gitu ya, susah ditebak. Oke, here guys the background story. Jadi tahun 2021 kemarin mudik lebaran udah mulai longgar dibanding tahun 2020. Jadi pas 2021 gue dikunjungin sama saudara yang gak gue kenal sama sekali. Isi keluarganya ada bapak yang relate to my family, ibunya anak cowok seumuran gue dan adanya umuran anak SMP. Gue nggak tahu sama sekali mereka siapanya, rasanya familiar yet asing banget. Of course, seperti pada umumnya ada kata ya ampun udah gede banget ini kalau pas ketemu. Iya sih, make sense. Iya, mereka kesannya mudik lah ya. Mereka stay di rumah yang gue biasa panggil Oma Mary. Which gue emang sering main ke rumah si Oma Mary ini pas zamannya SMA dulu. Kalau secara silsilah, si Oma Mary ini kakaknya si bapak keluarga yang datang ke rumah. Semoga ngerti. Bentar. Jadi lu punya bapak. Ya pokoknya ini oma lu lah ya, dari keluarga bapak. Nah gitu aja kali ya. Ya gak sih? Ya udahlah ya. Tadi gue sempat mention ada cowok seumuran gue dan adiknya nih. Oke. Karena gue host di rumah dan gue anaknya talkatif, gue ajak mereka ngobrol. Sebenarnya I got my eyes ke si cowok seumuran gue dari awal dia masuk pagar, karena ya he's kind my type. Oh ini cowok ini tuh tipe gue banget gitu lah ya. Gue ajak ngobrol, pokoknya asik banget dua-duanya. Karena gue anak tunggal dan gue gak punya saudara yang seumuran. So gue bener-bener seneng banget ketemu sama mereka. Obrolan gue dan cowok ini, sebut aja si Tom, itu nyambung banget dan end up ngomongin tentang perdugeman nih cuy. Ini gue lihat nih si anak dugem banget nih. Karena keasikan ngobrol kita lupa waktu dan akhirnya mereka harus pulang. But still 3 of us still want to spend time together. 3 dari mereka ya pengennya lanjut untuk ngobrol-ngobrol lagi nih. So gue tukeran IG sama mereka because we plan to hang out together, jalan-jalan keliling kota gue. Setelah tukeran IG, gue stalk IG, ternyata dia adalah seorang disc jockey atau DJ.
Dan gue impressed banget karena looks like family guy, sayang banget sama adenya, dan kelihatannya orang tuanya ngedukung apa yang dia suka, mens komunikasi dia dan orang tuanya tuh baik dan weirdly nggak ngerokok gitu loh. I mean gue skeptis dan agak judgmental aslinya dan sempat mikir apa iya se-clean itu. Again I'm impressed. Gue impressed banget sih sama dia. Singkat cerita, karena kita memang mau jalan-jalan, gue samperin tuh ke rumah si Oma Mary. Cuma ada si Oma, Bibi, Tom, dan adiknya. Orang tua si Tom pergi ke Jakarta buat silaturahmi ke keluarga yang lainnya. Meanwhile, kita kaula muda jalan-jalan keliling kota. Sama jalan-jalan gue dan si Tom sneaky rencanain buat minum bareng nanti malam di rumah Oma. Yes, sneaky. Soalnya ada underage alias si Ade gitu. Dia belum pernah cobain intisari sebagai tuan rumah di kota, link to buy it for him. Forward ke kondisi minum-minum, pertama keluarga ini cenderung santai dan gak seislami dibanding keluarga gue. Jadi ini memang dapat konsen dari keluarga, jadi ya udah kita minum di garasi. Agenda kita lebih ke get to know each other lah ya, tentang background kita gimana, how we end up here, and etc. Oma Mary bahkan juga ikutan. Oma ikut ngobrol sebentar terus kita minta 1 gelas buat dia bawa ke dalam. BTW gue beli 3 botol karena lokalan dan emang gue biasanya beli segitu kalau buat berdua. Anjing banyak banget coy. Gue makin nyaman sama nih orang karena I can tell he is a good listener. Yang lucu kita keliling komplek berdua oleng-olengan setelah botol kedua habis. Pura-pura sober depan satpam padahal jelas banget kita rangkulan biar gak jatuh. Ya sama kita minum bareng ini kayaknya ada 3-4 kali dia potong pembicaraan kita. Are we even really, kita blood relate gak sih? Ya kita gak saudara kan. Gue gak tahu tujuannya apa tapi gue sus aja gitu. Oke, botol ketiga kita minum sampai setengah botol dan dia udah gak kuat katanya mau tidur. Gue pribadi gak mau hangover jadi mau nunggu sampai sober, tapi dia udah berat banget jadi ya udah gue juga mau ikut ke dalam aja lah, ditidurin aja. Ceritanya kita duduk di sofa, gue mau berdiri duluan. Niat gue megang paha dia buat nopang badan gue untuk berdiri, but I guess gue salah pegang soalnya bereaksi gue sih kayak pura-pura bego aja lah ya. Terus lanjut ke masuk ke dalam. Gue tidur gak di kamar di depan TV, jujur gue pusing sih tapi sosokannya kuat biar gak ngerepotin dia. Siap-siap tidur kayak masih sikat gigi, bolak-balik dapur dan lain-lain. Tapi sambil ngeliatin gue dengan tatapan concern terus ya nanya, hey kamu pusing ya? Gue jawab, iya pusing banget. Terus dia duduk sebelah gue, mejitin kepala gue dan make sure gue comfortable to sleep. Dia usap-usap gue dari kepala sampai kaki sampai ke paha. Juga di situ gue kayak don't do it man, I can be horny. And yeah, I met in kinda dude. Dia ngeliatin gue very deep. I can tell he was observing my face. Gue horny sih dalam hati kayak coba lu bukan saudara gue. Yeah, technically emang enggak saudaraan sih, tapi rasanya enggak etis aja kalau kita punya bond yang more than that gitu loh. And fast forward lagi-lagi udah pagi, gue pulang sekolah. Gue pulang ke rumah dianterin dia sekalian pamitan sama keluarga gue yang di rumah kalau malam nanti dia bakal berangkat pulang ke kota asalnya. Sebelum pulang kita ngobrol-ngobrol di teras rumah gue, habis itu dia pamit pulang, kita pelukan cukup lama. He said I will see you next year. I love what we had. I wave my hand and yeah, he walk away. I want him to keep me updated sampai dia balik ke rumah Oma Mary safely. This might be all ODD, tapi he keep texting sampai nelponin dan bener-bener update kabar ke gue terus. Mama gue nanyain dengan smart, how yesterday with Tom? Bokapnya pun ngechat gue bilang, hope you can visit us in our hometown ya. Oke. Gue gak tahu banget deh. Tapi yang gue tahu nyokap gue dan bokapnya chattingan, gak tahu ngomongin apaan. Gue dikirimin foto pas kita masih kecil sama nyokap gue. Haha, ternyata kita pernah foto di satu frame pas masih kecil. Lucu deh pokoknya. Gue curiga ini memang settingan nih. Gue mikir gue mau dijodohin kalau begini caranya, tapi gue juga nggak mau nolak sih kalau emang iya. Bener aja kita mah jadi makin dekat setelah kepulangannya, walaupun LDR gue kayak fine aja. He said he want to get to know me, tapi gue nggak tahu tujuannya apa. Tapi intinya kita intens aja 1 bulan chatting dan teleponan. Gue tahu dia sibuk dan prioritasnya banyak, but I end up di ghosting begitu aja. And it's over aja gitu. Gue nggak tahu gue salah apa dan gue nggak begitu mikirin. Sedih, iya pasti. Nggak juga. Gue ngerasa attached aja gitu. Belum berlalu gue ultah dan diledekin sama Oma Magda. Ini ultah gak ada yang kenalin kesian amat. Gue langsung ke trigger dan biar dapet bucinan. Jangan lupa kalau main dating apps, main Benefits apps aja. Follow juga di Instagram di Benefits Indonesia. Gue gak disponsorin sih. Tapi nggak apa-apa lah karena gue ada share di sana, ya udahlah.
Mon passing baik gue ultah dan diledekin sama Oma Magda. Ini ultah gak ada yang ngapelin apa nih, kasihan amat. Gue langsung ke trigger dan main dating apps aja nih. Gue lumayan serius sama orang yang gue temuin di dating apps. Dia pun kelihatannya begitu. Dia pun juga kelihatannya begitu gitu loh. Kita somehow bucin banget walaupun gak jadian. Ya gagal lagi. Pas kita lagi video callan tiba-tiba si Tom telepon. Karena gue mau hubungan gue dan si Bumble transparent, gue angkat dan loudspeaker telepon dari Tom di depan si Bumble. Singkatnya dia nanya kabar dan nanyain udah punya gebetan atau belum. Gue bingung sih maksudnya apa. Kalau mau kegeeran soalnya sejauh ini Tom chatnya platonic dan casual. Jadi I don't think dia punya intensi apa-apa dan gue pun let it aside. Agak kesel sih. Kenapa dia tiba-tiba call dan minta maaf udah ghosting. Tapi ya gue masih ngerti aja soalnya katanya dia sibuk dan dia ya gue udah gak punya fantasi dan mengharapkan apapun sama dia. I'm committed to my new gebetan yang end up gak jadi juga. Mons passing kita suka saling reply story Instagram cuma sekedar keep in touch. Dia juga gak masuk close friend. Here we go 2022 Belum puasa tuh ngabarin kalau dia bakal mudik. Gue semangat aja sih mau ketemu my long lost cousin. Padahal bukan. Seminggu mendekati lebaran tuh ngabarin kalau dia udah nginep di rumah Oma Mary. Tom ngajak ngopi siang-siang. Gue emang lagi nggak puasa. Tom juga nggak puasa. Ya udahlah, pilihan dia puasa atau enggak bukan urusan gue. Yang jelas ngajak ngopi siang-siang. Di situ gue iyain aja karena ya gak tahu, pengen aja gitu. Posisinya gue lagi di Jakarta staycation sama keluarga. Biar gak ribet nge-mall, kita nginep di hotel. Hari Senin jam 11 kita check out. Seharusnya gue kerja tapi gue kerja aja dan ganti hari kerja. I told my boss, he didn't complain. Gue memang rada ngebela-belain dari Jakarta buat ketemu si Tom. Setengah jam gue di jalan pulang sampai rumah. Cuma naruh barang dan langsung cus ke coffee shop di tempat gue dan Tom janjian. Gue orangnya sharp. Gue janjian jam 2 dan gue tepatin untuk datang jam 2. Jujur gue kesel banget karena dia telah 1 jam 30 menit. Ya gue proses dan hafal itu sama keterlambatan. I do value my time. Yang gue kesel banget itu gue sampai izin gak kerja dan bela-belain dari Jakarta buat orang yang gak ngehargain waktu gue. Udah sampai dan ngobrol-ngobrol si anjing kagak masan sama sekali. Gue makin kesel. Tapi udah setelah kita ngobrol, I recognize kalau gue gak ada crush on interest lagi sama orang ini. Kita pulang dan bilang see you pas lebaran. Bentar gue minum dulu. Tom beserta keluarganya datang ke rumah gue pas hari kedua lebaran. I gladly welcome them. Pas yang tua-tua pada ngobrol, gue melipir ngerencanain mau hangout bertiga sama adenya juga. End up kita rencana buat nonton KKN. Angkat malam sekitar jam 7-an. Ketemuan langsung di mall dan abis itu gue nginep di tempat Tom nginep, which is Rumah Mary. Our plan when udah di rumah Oma Mary, keluarga juga udah full team kali ini. Tom lagi ngajak minum. Kayak dia mau ngejadiin di tradisi between us. Tom to respect Tom parents, we just sweat them sampai mereka tidur. Akhirnya kita dapat konsen dari tuan rumah yaitu si Oma Mary buat minum-minum. Kita pesen soju 2 botol. Soju waktu itu intisari bangsa. Selama gue order untuk minum, Tom mention dia gak suka banget zodiakan. Manuel I can have learned about it and banyak ngomong hal itu pas kita dulu sering chatin. Okay, now I know kenapa Tom ghosting gue. I don't mind, I do zodiac for fun and I don't care about his opinion because I won't affect me anyway. Zodiakan nih. Kita minum, mostly live update, curhat-curhatan and that's it. 2 botol soju got me lightweight. Kayak gue cukup bangga sih gue masih kuat minum padahal udah lama enggak. Selesai itu minum Tom buang sampah ke tempat sampah. Orang gak tahu dah kenapa gak di rumah aja. Emang dasar orang mabuk goblok. Gerak-geriknya makes me concern karena oleng sana sini gue rangkul dia buat masuk ke rumah. Tadinya Tom duduk di depan gue tapi setelah masuk ke rumah dia jadi duduk ke sebelah gue. Kita saling nyender ke gue. Dia bilang dia ngantuk like a deja vu. I told him to go inside karena gue belum sober banget and free to go. But no, he refused me. He like to wait me for gimana? Belum sober and he free to go but no, he refused me. He like to wait for me this time. Ya gue seneng aja mau ditungguin gitu loh ya. Biar sadar gue ngitungin bintang. Ya kita minum di garasi. Jadi konsepnya emang semi outdoor. Pas gue ngitungin bintang dia ngeliatin gue. Terus gue liatin balik. Gue tanya kenapa. Dia gak jawab. Terus akhirnya nanya pertanyaan yang sebenarnya udah kita gak sadaran kan. Yes, gue mulai risih saat ditanyain ginian sama dia. Kenapa sih nanyain itu mulu. Kayak gak ada topik lain. Kayak gak saudara, gak blood relate, gak jawab. It is weird if I craving
your lips for so long. Wah gue kaget sih. Gue bener-bener bingung, tapi bener-bener kalem terus dia bingung, langsung minta maaf karena gue takut gue merasa dilecehin. Tapi enggak, gue gak ngerasa insult. Gue respect dia komunikasiin itu daripada langsung dicipok ya kan. Ya, tapi kalau dicipok gimana mbak? Ya udah, ini urusan kalian lah ya. Kita lanjut cerita. Ya gue dibilang sange enggak juga, tapi kayaknya ini manifesti gue tahun lalu. Reaksi gue cuma diem ngeliatin dia. Dari gesturnya dia agak demand, tapi gue tetap diem sambil ngeliatin. Lalu ya kita ciuman. Tapi kalau ditanya siapa yang duluan, gue yakin dia banget, dia nyosor. Jujur gue suka ciumannya. Kalau di deskripsi bibirnya lembut, ciumannya gak rusuh, dah lah ya pokoknya enak. Kita make out di garasi yang benar-benar kebuka. Gak tahu dah itu tetangga lihat apa enggak. Syukur-syukur satpam gak lewat. Gue sih pede aja ciuman di garasi, dan gue pikir udahan aja gitu bakal selesai di garasi. But now he crave me. Ya gue juga jadi horny sih. Kita masuk ke dalam rumah terus langsung make out di ruang tamu. Kita gak peduli kalau ada yang tidur di ruang TV. Kamar orang tuanya juga gak ditutup bangun saat itu juga. Rumah ini terbuka dan gak ada sekat atau tembok yang nutupin kita. Siapa aja bisa bangun, tapi gak peduli, kita tetap make out. Bangsat. Gue gak tahu banget apa dia emang jujur, ekspresif, atau mabok. Setiap dia cium gue, dia nyempetin ngomong I always like you. Lanjut ciumin leher gue, I love your scene. You're one of my reason buat pindah ke sini. Ya gue sih benar-benar speechless aja sih jujur ya, kalau nggak tahu gue mau ngomong apa. Jadi gue apresiasi dengan cium dia sepassionate itu setiap dia bacot. Ciumannya makin liar, gue mulai naik ke atas dan ngegesekin badan gue. Dia mulai ngedesap, pelan gue tutup mulut dia sambil ciumin leher dia. He said baby I love when you get wild. Gue pegang dingnya dari luar, kalau dia makin berdesap lagi, tapi gue tutup mulutnya. I put my finger on his mouth and I want him to stuck it. Wow. Gue sendiri kaget gue bisa jadi dominan and enjoy to be in charge. Ini pertama kalinya gue dominan, gak berhenti. Kita make out dan setiap bangkunya bunyi, gak gue nahan ketawa karena yang kocak aja si Tom juga ngedouble stupid chair. Karena gue pegel, gue ubah posisi dia di lantai, gue di kursi tiduran. Ya intinya gue udah mulai effortless lah ya. Si Oma bangun ke toilet dan kita punya waktu buat jauh-jauhan. Gue salting goblok banget. Gue buka-buka tas dan si Tom pura-pura main HP. Pas si Oma balik tiduran di depan TV, kita lanjut lagi ciuman. Ini bodoh banget sih, emang remaja sagapung. Kita kan gak tahu Oma tidur apa enggak setelah ke toilet, tapi bener dilanjut. Gue lupa ceritanya kayak gimana, tapi kita pindah ke kamar yang berhadapan sama kamar nyokap bokap tidur. Si orang tuanya tidur gak ditutup pintu, tapi kita di depan mereka persis dan sama-sama gue tutup pintu. Kita make out makin panas. Dia mulai masukin tangan ke dalam celana gue dan kau basah banget katanya. Iyalah gimana enggak. I get it feels so good. Gue baru pertama kali ketemu orang yang langsung dapat sensitive partnya. Badan gue menggeliat kayak enakan malahan desah coy. Bakal gak ketahan kalau I let him do me completely. Jadi gue langsung pegang diknya dan ngocokin pelan. Gue prosotin celananya dan mulai blowjob karena orangnya tinggi sekitar 180 cm. Dan gue kira gue bisa, nyata average. Jadi gue cuman kayak suara blowjob gue sloppy dan berisik, jadi nahan gue balik ciumin dia dan dia turun buat ngejelatin misfit gue. Bentar, gue minum dulu. Haus bray. Udah berapa menit nih? 18 menit gue bacain cerita bro. Belum kelar. Belum konklusi nanti. Ntar gue nge-vape dulu. Oke, kita lanjut ya. Gak tau, gue suka ngeliatin muka dia, jadinya gue tarik dia ke sebelah gue lagi dan kita ciuman sambil gue usap-usap pipinya. Dia bilang tangan gue halus banget. Gue gak tahu itu sugar coating atau emang iya, soalnya gue selama lebar ngebabu, tapi yaudah I took that as a compliment. Tapi ya sih emang halus. I can tell both of us is freaky kinky, tapi kayak gak possible untuk melakukan yang lebih dari itu, especially kondisi sneaky dan ada keluarga. Kita lanjut ciuman, gue nya udah lemas dan badan dia lebih kencang gue. Lupa sekitar dan ini dia yang bikin traumatis. Kita ketahuan sama Oma, bangsat. Lagi-lagi Oma ke toilet tapi si Oma cuma bilang, "Dek, ayo bobo." Terus si Oma jalan ke depan lagi buat tidur setelah melihat disturbing content. Wah, gue mau ngakak sih. Gue udah nyengir-nyengir, gue tahu kita salah, tapi kenapa lucu banget. Si Tom keluar kamar dan dia bilang, "Just tell and act like you're drunk, isn't me." Dia keluar kamar to explain himself ke Oma. Gue play dumb aja, pura-pura mabok banget, megangin kepala, pura-pura pusing, dan itu acting yang menurut gue kocak banget. Seakan-akan gue mabok dan gak bisa berdiri, padahal gak ada yang ngeliatin juga. Lesnya gue lagi mendalami peran kan. Anjing ini lucu banget, bangsat, ketahuan bangsat. Si Tom balik lagi ke kamar dan
bilang ke gue, we are lucky because kalau papi mami ataupun adik aku yang ngeliat pasti nggak sesantai ini. And I completely agree. Dia minta maaf terus-terusannya, gue bicara ngikutin nafsu gue yang sangat reckless, dan gue juga minta maaf, ini juga tindakan bodoh. Tapi sebelum kita tidur di tempat masing-masing dalam kondisi merasa bersalah, kita ciuman lagi, ya maksudnya goodbye kiss aja gitu loh. Dan intinya kita tidur masing-masing dan bangun awkwardly. Gue subuh bangun karena ortu si Tom agak berisik siap-siap buat sepeda, dan si Oma pun bangun buat pindah kamar yang ditidur ortunya si Tom. Sambil pindah, si Oma mengeluh gak enak badan, gak bisa tidur. I assume si Oma gak tidur sama sekali dan ngebiarin kita di ruang tamu dan kejadian. Tapi yang gak tahu juga cuma Tuhan yang tahu kalau itu sih dia tahu kita ngapain aja dari kapan. Gue lanjut tidur dan bangun pas dibangun nyokap si Tom buat nyari sarapan. Gue dan Tom lihat-lihatan awkward dan dia minta maaf. Terus I try to act normal karena I have to do. Di mobil gue bacain aja, gue pura-pura iya deh pokoknya. Terus pas jalan menuju tempat makan, gue dan Tom jalan bareng. Good morning I guess. Terus gue komplain kenapa pakai I guess. Kenapa emang kamu gak yakin mau dibilang good morning? You sound hesitate. Dia bilang enggak, aku takut kamu bete. Do I look like bete? Ini kita coba cari suasana sepanjang sarapan bareng gitu. Kita saling ngeliat-liatan terus-terusan. Gue gak tahu apa di pikirannya, tapi I like to challenge him by ngeliatin balik. I just drowned by it. Gak lama nyokap gue ngechat nyuruh gue pulang cepet soalnya mau silaturahmi ke keluarga lain. Gue senang sih nyokap gue nyuruh pulang cepet soalnya I can handle this situation. Jadi pas pulang sarapan dan nyampe di rumah Oma, gue buru-buru rapi-rapi dan siap-siap berangkat. Gue pamit sama Oma. Pas Oma masih tidur, ya udah yang penting dia denger gue mau cabut karena ada acara. Gue pamitan sama orang lain. Sambil mesen ojol, si Tom explain himself to me and then ngejelasin percakapan apa aja yang diomongin sama Oma setelah ketahuan. Sambil nunggu ojol, Tom banyak confess kalau dia benar-benar mau rapin segalanya kalau kita punya waktu, karena malam ini dia pulang ke kotanya. Dia benar-benar kelihatan desperate, berharap punya banyak waktu di sini. Gue tadi sempat nitip uang buat si Tom lewat adiknya, soalnya kalau kita niatnya beli minuman split bill. Gue tau dia lagi nabung, tapi somehow dia terlalu polos dan langsung ngasih gitu aja tanpa tahu waktu. Depan nyokap si Tom juga. Nyokap Tom kayak nanya gitu kayak apa ini. Gue ngerasa kayak ribet ya. Pas ojolnya udah sampai, Tom bawain tas gue. Pas mau dadahan, gue cek barang gue, takut tinggal di posisi gue dan udah naik ojol. Dia masukin uang yang tadi gue kasih. Gue balik ngasih tetapan kenapa dibalikin anjing. Gue udah caur banget, muka gue kayak abis liat setan. Dia ambil di bawah si abang ojol. Gue gak kontrol sih. Gue berharap nyokap gue gak nonton sampai yang terjadi antara gue dan anaknya. Sampai di rumah gue mandi dan ternyata gue jadi pergi. I'm still glad gue keluar dari situasi ini. Gue chat sama si Tom panjang nih deh. Gue kasih SSN aja, Min. Lo boleh bacain isi chatnya. Seenak lo aja deh. Jujur gue galau sih sama segalanya setelah kejadian ini semua. Tapi gue cuma bisa nguatin diri gue, tanamin mindset untuk I won't settle buat yang gak jelas. I deserve better, I can be wherever I want to be and be with the one who wants me. So the galau feelings ini it is less for like 2 days. I don't follow my grudge dan bahkan mulai lupa sama detail ceritanya kalau nggak buru-buru gue tulis. Dan sekian cerita gue. Sorry storytelling gue nggak rapi dan gue perlakuan ini tulisan kayak diary. Semoga lo baca enak. Lagi-lagi gue berharap ceritain gue nggak buru-buru nulis ini gini. Gue bisa lupa sama kejadian ini yang menurut gue rasa sayang banget kalau gue lewatin gitu aja. Gue bacain cerita gue bacain apa nih chattingnya. Yeah, I recall. Nice. Aku benci juga ngomong I wish many times when I know I do want to stay longer. Okay, I'm stopping. And I'm saying aku senang untuk kejujuran tadi malam. Both of us were drunk. Aku malah berharap semalam bisa terjadi tanpa ada alkohol. Maksudnya gini, imagine semalam happen without alcohol. I can, because I don't want to remember it as drunk moment. Reason why I ask selalu nanya kita nih sih, apa nggak karena takut masa ya aku ada feeling sama saudara nyong. Tapi kalau nggak saudara, I thinking like you said last year, your short high card is me asking when I can meet this girl again. I don't even see your intention towards me since day one, so I'm confused to be honest. Kalau lo bener, lo nggak salah. You do see it right if you don't see my intention, because at some point I kinda had to keep in touch in distance. Gue gak suka tetap terus berjalan ini dengan adanya jarak. I'm not a leader, terus LDR person. What are you actually trying to do for now?
I'm sorry for taking too long. One, I love to see you're happy with the way you wanna be. You can do anything you want. Never let someone says you can do it. Fuck you because I'm gonna cry in my sleep knowing you got to got taken. But I guess time will tell. Yeah, the time will tell. To be honest, aku lagi berasa di ending ya Call Me By Your Name sekarang. Dan aku senang sekali kemarin kamu bilang kamu mau ke Malang. Tapi ya naps gak jadi. Boy, you're my face. It in your script shit. Oh wow, seru juga ya. Tapi gue akan fokus kepada ini pertanyaan dia. Gue minta pendapat apa yang harus gue lakukan Lebaran tahun depan. Haruskah gue explain myself ke Oma tanggung jawab dan datang ke rumahnya? Apakah mandatory gue harus punya pacar tahun depan? How to set boundaries between us biar gak kejadian lagi? Oke. First of all, yang lo tanya ke gue apa yang lo harus lakuin ke Lebaran tahun depan adalah ya, kalau lo nggak bisa datang, lo nggak usah datang nyet. Karena lu pasti bakal ketemu si buaya darat ini lagi gitu loh. Secara gak langsung ya. Tapi ini cerita lucu juga gitu loh. Ya gak 1-2 hari jadi seminggu 2 minggu, ini beberapa tahun gitu loh. Dan ya mengalir begitu aja. Gue salut ceritanya. Dan gue percaya ini cerita asli ya. Tapi kalau misalnya ditanya apa yang lo harus lakukan Lebaran tahun depan, ya kalau ketika lo harus siapin diri lo dan hati lo kalau misalkan lo memang sudah tidak ada perasaan lagi sih gitu loh. Gitu ya. Yang kedua nih, haruskah gue explain myself ke Oma tanggung jawab dan datang ke rumahnya? I think sih enggak ya, karena I think Oma lo juga udah tahu dan si buaya darat tadi juga, si cowok tadi juga sudah ngobrol banyak gitu. Jadi kayak udahlah, yang sudah ya sudah gitu loh. Ya ingat aja untuk tahun depan untuk lo nggak mengulangi perlakuan yang sama lah gitu. Apakah mandatory gue harus punya pacar tahun depan? Pacar ya, atau pasangan I think gak menentukan lo bisa lepas dan lo gak minum barang lagi gitu lo ketika lo sudah punya pacar pada satu tahun depan ya. Sama percuma juga gitu kalau lo punya pacar nih, tapi kalau lo jauh dan LDR sama pacar lo juga dan lo lagi mudik, posisinya lagi mudik juga aja nantinya gitu loh. Dia bakal begitu lagi lo nya kalau misalkan ketemu sama nih orang dan ngajak minum lagi gitu loh. Karena ada yang belum kelar nih, ada yang belum keluar. Tapi ini balik lagi loh, masalah punya pacar atau enggak lo harus jangan buru-buru juga. So pelan-pelan aja, jangan sampai lo ketemu orang yang salah lagi, orang yang sebenarnya ya nggak prioritasin lo lagi. Jadi I think ya tetap pelan-pelan dan hati-hati gitu loh. How to set boundaries between us biar gak kejadian. Oke, caranya sesimpel kayak lo tahu kelemahan lo di mana. Ada 2 kali kejadian yang memungkinkan lo untuk begitu lagi gitu loh. Let's say kalau misalkan lo sudah ketemu dia gitu loh, ya oke main boleh, tapi I think minum tuh nggak usah deh, karena minum tuh kadang bisa bikin jujur gitu loh, bikin orang gampang jujur gitu loh, dan gampang untuk apa ya gampang aja gerak. Karena menurut gue ya namanya orang mabuk bray gitu loh, nggak ada yang bisa disalahin gitu loh. Apapun yang dilakuin tuh kadang ya bener aja, orang lagi mabuk lagi pusing. Paling gitu sih. Jadi gue harap lo bisa menemukan yang terbaik nantinya. Dan juga gue minum dulu bentar, hampir 30 menit nih. Dan juga apa ya, ya yang terbaik lah pokoknya. Semoga lo kalau mau nyari pacar ditemukan yang baik juga. Dan di tahun depan semoga punya pacar secepatnya. Jangan main Bumble, main benefit saja. Ya paling gitu sih ya. Semoga menjawab. Tapi ceritanya surprisingly ini seru banget. Dan ini memang kayaknya benar-benar ada yang terjadi dan gue banget ceritanya. Jadi I want to say thank you untuk kontributor cerita pada episode Kamis Krimis pada hari ini. Sorry to say gue gak tahu lu siapa, karena lu ngirimnya pakai akun yang saya tidak tahu. Mungkin after ini gue akan tanya ke lo. Semoga lo bisa terbuka sama gue, jadi gue juga bisa tahu ini siapa dari siapa gitu loh. Ya tapi ini balik lagi ke lo sih. But ya gitu aja, mungkin ambil positifnya aja ya guys ya. Ini cerita di sini semata untuk hiburan. Ada yang baik diambil, yang negatif ya udah buat ajang hiburan lo aja, untuk kayak oh ya anjing ada yang kayak gini ya gitu. Bukan berarti lo untuk contoh ya bangsat, awas aja lo ya. Jadi ya intinya podcast ini semoga bisa memberikan lo
satu POV atau pandangan baru terhadap seseorang gitu loh. Even itu saudara jauh pun gitu. Ini bisa begini gitu loh. Jadi ya tetap bisa lo, kalau bisa tetap, kalau yang pada punya pasangan tetap bisa menjaga pasangannya, tetap terbuka dan ya kalau bisa menjaga sih kejujuran itu penting dan terbukaannya. Dan kalau mau lo mau main di rumah, jangan main di rumah bangsat, nanti ketahuan anjing. Oke, gitu aja paling. Gue mau gitu lagi untuk teman-teman semua, untuk jangan lupa untuk follow Instagram OverTVB pakai underscore untuk sementara ini, karena main akun utama yang OverTVB itu belum balik ya. Doakan juga untuk cepat baliknya. Thank you semua yang sudah selalu loyal mendengarkan gue di FYP Podcast, yang selalu kontributor, yang selalu mengirimkan cerita di sini. Gue nggak bisa ngasih lo apa-apa. Semoga gue selalu menjadi wadah dan community untuk lo bisa cerita di sini secara aman dan nyaman gitu loh. Ya intinya gitu aja sih. Gak punya masalah, semoga bisa terselesaikan setidaknya walaupun gue nggak bisa membantu menyelesaikan, tapi setidaknya gue bisa meringankan karena lo sudah bercerita di sini, karena rasa lo sudah dituangkan dalam sebuah tulisan ini. So I hope kita ketemu lagi di Senin depan, akan ada episode terbaru dari FYB Podcast. So jangan lupa untuk follow FYB Podcast on Spotify, dan juga jangan lupa untuk kasih rate bintang 5 untuk biar gue semakin semangat lagi untuk ngasih konten-konten yang bikin becek ini. Oke deh, makasih ya. Akhir kata di sini gue Mimin pamit undur suara. Terima kasih untuk kontributor cerita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, and see you. Bye bye.